Hey, yo kabar bro? Kali ini waktunya gua memberikan ulasan untuk smartphone Android murah dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A01 Core. Perlu kalian tahu ya, kalau Samsung Galaxy A01 itu ada dua tipe, yaitu Galaxy A01 biasa yang udah dirilis lebih dulu, dan Galaxy A01 Core yang baru dirilis di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk yang versi Core juga punya dua varian, yaitu RAM 1GB seperti yang gua miliki ini, dan RAM 2GB dengan harga yang sedikit lebih mahal tentunya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Soal desain, HP ini tidak menawarkan sesuatu yang baru, malah justru kelihatan ketinggalan zaman. Lihat aja layarnya yang masih punya bezel atau border hitam yang tebal, baik di bagian atas, bawah, maupun bagian samping layarnya. Kaca pada layarnya masih flat dan belum menggunakan teknologi 2.5D curved glass. Desain kamera belakang juga kelihatan biasa aja tanpa ada sentuhan yang menarik. Untungnya speaker utama ada di sisi bawah HP, jadi terasa lebih modern. Kalau ada yang menarik yaitu pada backdoor-nya, memiliki motif dan tekstur garis-garis yang terasa tegas. Jadi waktu dipegang tidak licin dan ukurannya yang cukup kecil dibanding smartphone zaman sekarang, membuatnya cukup nyaman untuk digenggam dengan satu tangan. Kelebihannya yaitu pada bagian build quality. HP ini mantap digenggam dan terasa padat. Walau backdoor-nya terbuat dari bahan plastik, tapi plastiknya ini tebal dan terasa solid. Pada bagian layar, Galaxy A01 Core menggunakan teknologi PLS-TFT atau setara dengan IPS. Luasnya 5,3 inch dengan resolusi HD+, 1480x720 pixel, dan mendukung hingga 5 sentuhan. Tidak ada keterangan kalau layar ini punya perlindungan khusus, jadi sebaiknya dipasangkan anti-gores. Karakter layarnya colorful, berasa kayak pakai layar AMOLED. Untuk kacanya juga belum dilapisi oleh Pobi Coating, jadi terasa kesat dan mudah kusam. Gua sendiri merasa kurang nyaman. Mungkin bisa diatasi dengan memasangkannya tempered glass. Untuk sistem operasi dan UI, Galaxy A01 Core sudah menggunakan Android 10, tapi tentu saja versi Go Edition ya. Tidak ada keterangan nama UI maupun versinya, tapi secara tampilan mirip dengan Core UI yang ada di kebanyakan smartphone Samsung. UI ini punya fitur yang lebih terbatas, seperti tidak bisa menggunakan split screen dan double tap to wake. Tapi kita tetap bisa menggunakan mode gelap, dan yang mau menggunakan fitur USB on the go atau OTG tetap masih bisa digunakan. Beralih ke bagian performa komputasi, lagi-lagi tidak ada yang spesial dari spesifikasi komputasinya, dan cenderung berspesifikasi rendah. SoC-nya menggunakan MediaTek MT6739WW yang hanya dipersenjatai 4 core Cortex A53 1,5 GHz yang masih dibuat dengan pabrikasi 28 nanometer disandingkan dengan RAM yang hanya 1 GB. Spesifikasi yang cukup keterlaluan untuk smartphone dengan harga 1 jutaan, apalagi dirilis tahun 2020. Untung aja internal memorinya 16 GB, itu pun masih tergolong kecil. Untung-untung nggak 8 GB ya kan? Kita sudah disediakan aplikasi-aplikasi khusus Android Go seperti YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, dan lain-lain. Untuk buka-buka aplikasi harian termasuk Instagram masih terbilang lancar, walaupun beberapa terasa agak mikir dulu, tapi ya udah cukup lah. Multitasking ringan juga masih bisa ditangani, tapi untuk aplikasi berat harus sadar diri ya, HP ini memang bukan untuk yang berat-berat. Untuk sensor juga sangat-sangat terbatas, bahkan tidak dibekali sensor cahaya. Tapi yang unik, walau tidak punya sensor cahaya, HP ini punya fitur auto brightness. Kok bisa? Ternyata caranya adalah dengan memanfaatkan kamera depan. Jadi, setiap kali kita mengaktifkan layar dan membuka HP, maka kamera depan langsung aktif untuk mendeteksi cahaya sekitar. Tapi kamera ini tidak terus-terusan aktif, hanya sesaat untuk dijadikan sensor. Artinya, auto brightness-nya ini tidak real time. Jadi ketika berada di luar ruangan contohnya, dengan kecerahan layar yang terang, kemudian masuk ke dalam ruangan saat layar masih aktif, maka kecerahan layar tidak langsung mengikuti kondisi di dalam ruangan. Untuk mengakalinya, harus dengan mematikan dulu layarnya, kemudian dinyalakan lagi. Baru auto brightness-nya bisa bekerja. Gimana untuk main game? Gua cuma coba main Warzone atau game cacing di HP ini. Itu pun rasanya nggak enak. Karena layarnya yang kesat bikin pergerakan jari jadi nggak lincah. Dan gua cukup tahu diri untuk nggak install game-game berat seperti Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile. Bahkan gua merasa pesimis HP ini bisa lancar buat mainin Free Fire. Pada intinya, Galaxy A01 Core ini tidak ditujukan untuk aplikasi dan game berat.
hanya untuk kebutuhan dasar sebuah smartphone dan sosial media ringan. Oh iya, HP ini juga belum dilengkapi dengan fitur keamanan pemindai sidik jari. Kebagian kamera, Galaxy A01 Core dibekali kamera belakang 8 megapiksel yang ditemani flash dan kamera depan beresolusi 2 megapiksel. Untuk foto outdoor hasilnya lumayan. Sedangkan untuk hasil foto indoor dan low light banyak dihiasi dengan noise dan kehilangan detail. Untuk bagian kamera jelas nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak jelek juga untuk HP dengan harga Rp1.049.000. Hasil jepretan kameranya masih bisa diterima. Hey, apa kabar bro? Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A01 Core. Jadi di sini bisa disetting ya, autofokusnya bisa di lock atau bisa dibuka. Jadi fokusnya nggak kemana-mana. Rekaman maksimalnya di 1080p. Gimana menurut kalian? Apakah terlihat stabil? Hey, apa kabar bro? Ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy A01 Core. Rekaman maksimalnya bisa sampai dengan 1080p. Gimana menurut kalian kualitas perekaman videonya dan kualitas perekaman suaranya? Apakah terdengar dengan cukup jelas? Terakhir kita bahas baterainya. Baterainya punya kapasitas 3000 mAh. Untuk penggunaan ala gua bisa bertahan dari pagi sampai besok pagi lagi baru perlu di-charge. Tapi screen on time yang dihasilkan hanya 4 jam aja. Untuk kebutuhan gua sih baterai ini cukup-cukup aja, tapi kalau dibandingkan dengan smartphone zaman sekarang sih termasuk boros. Penyebabnya bisa karena penggunaan SoC yang masih pakai pabrikasi 28 nanometer. Sedangkan untuk pengisian baterainya dari 0% hingga 100% menggunakan charger bawaan dengan output 5 volt 0,7 ampere membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam. Wow, waktu yang lama untuk baterai dengan kapasitas 3000 mAh aja, bikin pegel nunggunya. Mari kita tarik kesimpulan dan poin-poin penting dari HP ini. Gua mulai dari kekurangannya dulu. Desainnya kurang, performa komputasinya kurang, baterainya kurang, ngecasnya juga lama. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan dengan smartphone di rentang harga yang sama ya. Jadi kalian nggak usah bilang, namanya juga HP murah, ya wajar aja banyak kurangnya. Padahal brand lain bisa kasih smartphone yang lebih baik. Lagi pula Samsung Galaxy A01 Core tetap punya keunggulan. Ukuran yang kecil, nyaman digenggam, mudah dikantongin, build quality yang jempolan, dan Samsung juga memperhatikan update software untuk tiap smartphone-nya. Gua sendiri udah menerima 1 kali pembaruan sistem dan keamanan. Menurut gua sih ada 2 target pasar yang cocok dengan HP ini. Pertama, buat mereka yang masih pemula seperti para orang tua yang tidak begitu banyak kebutuhannya, paling sekedar telepon, chatting, dan media sosial ringan seperti Facebook. Kedua, untuk mereka yang membutuhkan HP backup atau HP cadangan, karena HP ini punya ukuran yang compact dan tentunya punya fitur yang jauh lebih lengkap daripada fitur phone. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.